Wah, selamat siang, selamat tahun baru dan pokoknya segala baru, dimulai dari sifat kita yang baru, kondisi yang baru, terus semuanya yang berbau baru-baru, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya teman-teman semuanya. Ini sekarang kita take di tahun baru. Baru pertama kali di tahun baru kita take, ya video-video sebelumnya memang tayangnya di tahun baru, namun yang kita take-nya sebelum tahun baru. Tapi sekarang ini adalah take yang terbaru. Baik, bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni gimana nih, Pak, semangat barunya, Pak? Wah, luar biasa dong. Iya, bagaimana dinamika yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya dan masih kita rasakan di tahun sekarang, Pak? Iya, karena di tahun kemarin kita sudah menghadapi musibah ya, dengan adanya pandemik yang begitu panjang. Betul. Dan sampai hari ini kita masih merasakannya juga. Malah makin hari malah makin banyak korbannya. Nah, di sinilah akhirnya kita harus memiliki sikap yang baru dibandingkan sebelumnya. Karena dulu di tahun 2020 kan, di mana pandemik ini berlangsung, kita tidak menyadari bahwa pandemik ini ternyata begitu panjang. Iya. Disangka mau pendek-pendek aja gitu ya. Iya, saya pikir sebulan 2 bulan. Ternyata sekarang udah hampir 1 tahun ya. Betul, itu Maret kan dia ulang tahun, Pak. Iya. Nah, di sinilah akhirnya kita harus terus mau memperbarui diri kita agar diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Wis. Luar biasa, kita memang selalu sharing-sharing ya Pak ya. Iya. Macam-macam berbagai topik tentang parenting, motivating dan juga coaching juga. Nah, pada hari ini kita mau sharing tentang apa nih Pak? Kita ingin sharing mengenai inferior. Inferior itu interior ya Pak ya? Ada mirip ya. Ya apa tuh Pak inferior Pak? Jadi kalau menurut kamus KBBI, inferior ini adalah merasa rendah diri. Jadi banyak anak manusia yang secara tidak disadari dan memiliki rasa inferior ini di dalam dirinya. Apakah karena jabatannya, apakah karena penampilan fisiknya, apa karena kekayaannya, yang akhirnya dia ketika membandingkannya kepada orang lain, dia merasa dirinya ini hopeless. Dia merasa dirinya ini tidak sebanding. Dia merasa sendiri gitu ya. Padahal dengan orang-orang tersebut. Padahal tidak seperti itu sebenarnya Pak. Sebenarnya ya di agama sudah dibocorkan. Janganlah kamu membandingkan kepada orang-orang yang sudah berada di atas kamu. Karena apa? Karena ini akan membuat sikap tidak rasa percaya diri di dalam diri kita. Kita akan merasa apa yang kita lihat itu tidak adil menurut kacamata kita. Oleh karena itu akhirnya orang yang memiliki sikap seperti itu membatasi potensinya. Seharusnya dia bisa menjadi orang yang lebih baik, tetapi karena dia sudah memiliki sifat inferior ini dalam dirinya, akhirnya dia tidak mau membuat sebuah prestasi di dalam kehidupannya. Namun sifat inferior tersebut tumbuh sendiri atau bagaimana Pak? Atau akibat pesimistik seseorang atau dia yang mengada-ngada gitu Pak? Kalau menurut saya pasti ada penyebabnya, ada kronologisnya, dan terutama ini terjadi bukan tiba-tiba, bukan secara dadakan, tetapi secara berulang-ulang. Oh, jadi tidak semerta-merta gitu ya? Iya. Biasanya sih kalau misalnya yang saya amati ya dari setiap, misalnya ada seseorang yang misalnya dia seorang pekerja gitu, ketika melihat seorang atasannya gitu kan, ya kalau misalnya ngelihat biasa sih dia
kayak biasa aja gitu, nggak ada rasa-rasa ih saya rendah diri kok saya pekerja di atasan, tapi karena berulang-ulang itu ya mungkin ada salah pikir di situ ya Pak ya. Ya, jadi dia merasakan inferior ini di dalam dirinya ini akibat pengalaman-pengalaman yang dia miliki di masa lalu. Ada pola asuh yang salah yang dia alami. Mungkin ketika dia kecil, dia sering dibanding-bandingkan. Sampai ngaruh ke besar kan? Iya, karena yang namanya usia anak-anak, daya serapnya itu di dalam otaknya itu begitu maksimal. Karena belum banyak data yang ada di dalam diri anak-anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak, kita harus benar-benar jaga ucapan kita kepada mereka. Kalau kita sering merendahkan mereka, kita sering memojokkan mereka, kita selalu mencari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, bukannya untuk kita evaluasi sama-sama, malah kita anggap mereka bermasalah. Mereka tidak bisa berprestasi, mereka bikin malu keluarga. Oleh karena itu, dengan sifat yang terus ditanamkan dari kecil hingga kita besar, ya otomatis ini menjadi bagian di dalam diri kita. Oh, jadi memang sifat itu yang tertanam sejak dulu itu bisa muncul ketika dia besar gitu Pak? Pastinya akan berubah menjadi karakter. Ya, karena karakter itu kan tidak bisa terbentuk hanya dalam waktu satu malam. Itu terbentuk secara berproses gitu, memiliki waktu yang panjang hingga terbentuk sebuah karakter. Nah, jadi di sini kita jangan menganggap sepele ucapan kita, ya, perilaku kita pada anak-anak kita. Karena yang saya takut ini menjadi bagian di dalam diri mereka. Kalau yang positif, ya kita semuanya bahagia. Tetapi kalau yang negatif, ini yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, dampaknya ya negatif juga gitu kan? Benar. Coba saya ingin tanya ke Agung. Agung pernah tahu nggak ada orang yang sukses, tetapi tidak memiliki rasa percaya diri? Ada Pak. Siapa? Itu sukses di belakang layar. Jangan ketimpa layar lagi. Kayaknya begitu ya. Tapi memang rata-rata orang sukses ya merasa dirinya tuh bisa dan mampu gitu, potensinya sesuai gitu sih. Jarang orang sukses itu yang dia tuh nggak mau terus ngerasa rendah diri atau benar. Gimana, Saya belum pernah ketemu orang yang sukses itu pelemar-pelemar. Jadi kayak mati segan hidup segan gitu. Jalan aja lambat. Pasti yang namanya orang sukses, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena dia tahu tujuan dia mau kemana. Dan dia sanggup untuk meraih impiannya. Tetapi kalau orang yang tidak punya rasa percaya diri, apakah dia memiliki sikap-sikap seperti itu? Ya jangan kan untuk melangkah Pak. Iya. Dia ingin maju pun kayak repot gitu, kayak dia tuh merasa rendah diri. Benar. Ini yang seharusnya kalau sifat seperti ini ternyata menghambat kehidupan kita, baiknya kalau menurut Agung diapakan? Ya kita sedikit-sedikit lah untuk menghilangkannya gitu kan. Ya. Kita ganti dengan yang positifnya. Benar. Ya. Jadi intinya kita harus menghilangkan sikap-sikap seperti ini. Tapi untuk rendah diri ini termasuk penyakit mental bukan sih Pak? Atau ya kalau dibiarkan berlarut-larut akan menjadi penyakit mental. Oh, bisa sampai ada efek terburuknya seperti apa Pak rendah diri itu? Waduh. Kayak misalnya dia merasa ini ya. Kalau saya melihat sifat seperti ini kita biarkan berlarut-larut. Iya. Ini kemungkinan paling terburuknya orang akan melakukan bunuh diri. Iya, karena dia merasa dirinya dia nggak berharga. Buat apa saya hidup? Karena saya tidak memiliki prestasi,
Saya tidak memiliki mungkin pasangan hidup yang saya inginkan. Saya tidak dapat memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Ya buat apa lagi hidup? Ya, biasanya kan manusia ini kalau sudah mentok, dia selalu gampang putus harapan. Nah, putus asa itu ya. Iya. Nah inilah yang menjadi penyakit yang utama. Kalau sampai kita tidak memiliki harapan lagi. Ya, bisa dibayangkan ya, orang yang tidak memiliki harapan di dalam kehidupannya, mungkin untuk bangun pagi aja udah sulit. Iya, betul. Apalagi dia dapat memiliki prestasi. Iya, menjalani kehidupan pun dia merasa sulit Iya. gitu kan, merasa aduh enggak gue mau ngapain gini paling di Iya. ini gitu kan. Benar. Makanya sifat inferior ini kalau kita sudah merasa ada di dalam diri kita, kita harus segera mau mengevaluasi diri kita. Kita harus mencari tahu kronologisnya mengapa kita memiliki sifat seperti ini. Jangan sampai berlarut gitu. Iya. Kita harus benar-benar dapat memahami situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena orang lain tidak dapat membantu kalau kita sendiri tidak mau berubah. Nah, di sinilah kita harus cermat melihat apa yang ada di dalam diri kita. Makanya di agama kan kita dianjurkan untuk bermuhasabah. Ya. Introspeksi ke dalam diri kita. Mengapa sih kita memiliki sifat yang rendah diri? Mengapa kita apa-apa takut? Apa yang membuat kita tidak berani melakukan sebuah tindakan? Padahal yang kita rasa tindakan itu dapat membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, disinilah yang harus kita coba telusuri. Dengan Apa yang penyebabnya gitu ya. apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin dulu kita pernah mengalami ucapan-ucapan verbal yang tidak enak dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita menganggap remeh prestasi kita, menganggap remeh apa-apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya kita ingin membanggakan mereka, tapi kita melihat feedbacknya kok malah berbalik, tidak enak. Nah, kalau kita merasakan hal-hal tersebut, ya kita harus mau ikhlas dengan apa yang kita alami di masa lalu. Tapi kan untuk ikhlas itu biasanya perlu effort juga ya Pak ya? Perlu ridho. Sebenarnya ada satu cara yang simpel, tanpa membutuhkan effort yang panjang. Paksa. Paksa diri kita untuk ikhlas. Paksa diri kita untuk memaafkan orang-orang yang membuat kita merasa rendah diri. Toh itu kan lampau juga kan terjadi. Iya. Lampau. Itu kejadian di masa lalu. Dan saat ini, ya saat ini. Jadi kita jangan sampai hidup di masa lalu. Masalahnya kan itu. Tapi sangat banyak Pak ada orang yang memang dia terkendala di masa lalu ini terkait diri misalnya pernah di apa. Namun sikap itu atau sifat itu sudah melekat ya. Iya. Sampai dia terbawa besar itu pun menjadi Jadi seperti karakter itu ya. jadi karakter dan kawan-kawannya. Terus dia merasa bahwa dia itu ingin keluar dari itu, tapi dia agak kesusahan gitu Pak. Maju mundur. Iya, maju mundur gitu. Hmm. Kadang bisa, kadang enggak. Itu butuh support siapa sih Pak kalau seperti itu Pak? Jadi kayak dia itu sudah sadar tapi dia itu merasa nggak mampu gitu. Gimana Pak? Kalau menurut saya itu adalah hal yang normal. Kalau kita masih maju mundur. Tapi kita harus lebih memilih majunya lebih banyak dibandingkan mundurnya. Iya. Ya. Karena kalau lebih banyak mundurnya, ya bukan maju mundur lagi. Mundur terus ke belakang gitu kan. Iya benar. Nah, jadi kita harus lebih banyak memilih majunya. Karena wajar, normal kalau manusia ini masih memiliki sifat takut, ya, kurang percaya diri. Betul. Tapi jangan kita biarkan hal itu berlama-lama di dalam diri kita. Ya sudah, melangkah saja. Apapun kejadian di depan, kan kita juga belum tahu.
Meskipun nanti ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, ya sudah. Itu adalah hal yang normal dibandingkan kita tidak mau berbuat sama sekali. Nah, masalahnya kan kalau kita tidak mau berbuat sama sekali, kita menganggap apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah kegagalan. Tuh, kacau banget itu. Iya, itu yang menjadi masalah utama sebenarnya, Iya, bukan kacau banget. berbuatnya. Iya betul. Tapi kalau misalnya dia berpikir untuk mencari komunitas atau misalnya berpikir untuk mencari guru yang bisa bantu dia, itu tidak jadi masalah ya Pak, karena dia merasa sadar gitu. Itu tidak masalah, itu saya anjurkan juga. Tetapi kalau kita belum menemukan guru tersebut, komunitas tersebut, dengan dia sudah mendengarkan podcast ini saja, dia harus sudah mau memulai untuk bermuhasabah, introspeksi ke dalam dirinya. Mengapa hal ini sampai terjadi dalam diri saya? Apa yang menghambat langkah kaki saya? Coba telusuri ke belakang. Ya. Dan akhirnya ketika dia menemukan jawabannya, ternyata ini memang perbuatan orang-orang dewasa di dekat dia di masa lalu. Ya sudah, maafkan, ikhlaskan. Itu ya harus dipaksakan seperti itu. Benar.